Melanjutkan cerita sebelumnya. Pil darah suci. Pasukan sekte tulang tengkorak yang tersisa, berkeringat dingin ketakutan. Mereka lari pontang-panting setelah kematian patriark sekte mereka, di tangan Lin Feng. Lin Feng tidak tinggal diam, dia mengejar pasukan sekte yang bermaksud melarikan diri darinya. Pedang gelombang kehancuran. Duar. Dalam sekali serangan, ratusan pasukan sekte tulang tengkorak tewas di tangan Lin Feng. Pedang menembus langit. Serak, serak, serak. Lin Feng menyerang dari arah belakang pasukan sekte yang hendak melarikan diri. Dia seperti monster yang sedang memangsa buruannya. Puluhan demi puluhan anggota pasukan sekte tulang tengkorak pun tewas bergeletakan. Lin Feng terus mengejar pasukan sekte yang melarikan diri. Dia menghabisi mereka dengan teknik membunuh massal. Tak lama, markas sekte tulang tengkorak hanya menyisakan Lin Feng seorang diri. Dia telah menghabisi sekitar 2000-an pasukan sekte tulang tengkorak. Sementara 5.000 sisanya dia biarkan melarikan diri karena tidak mungkin mengejar mereka semua. Aku akan berkultivasi di sekte ini, sambil menunggu seseorang yang akan datang 5 hari lagi. Gumam Lin Feng. Li Feng kemudian mengambil harta dan sumber daya yang sekte tulang tengkorak miliki. Pundi-pundi harta semakin menggunung di cincin ruang dimensinya. Cincin ruang dimensi para petinggi sekte pun tidak lepas Lin Feng ambil. Ini pil terlarang. Lin Feng terbata-bata melihat beberapa pil yang ada di dalam cincin ruang dimensi sekte tulang tengkorak. Di dalamnya, ada beberapa pil yang diekstrak dari darah gadis suci, pil darah suci. Lin Feng menjadi sangat murka mengetahui hal itu, siapa di balik pembuatan pil darah suci ini. Apa benar sekte langit hitam? Aku harus menghentikannya. Selain pil darah suci, beberapa pil kultivasi pil obat dan pil racun juga Lin Feng temukan di cincin ruang dimensi patriark sekte tulang tengkorak. Lin Feng kemudian memilih untuk mendiami sekte tulang tengkorak, sambil berkultivasi selama beberapa hari ini. Dia juga akan menunggu seseorang yang menurut patriark sekte akan datang 5 hari lagi. Lin Feng duduk bersila di sebuah gazebo yang ada di halaman markas sekte tulang tengkorak. Dia menelan ribuan pil untuk menyerap esensi energi yang untuk meningkatkan kultivasinya. Lin Feng terus menyerap esensi energi ribuan pil yang dia telan. Setelah 5 hari berlalu, kultivasinya meningkat menjadi tahap raja kedua. Bagi kultivator lain mungkin ribuan pil akan membunuh mereka. Namun, tidak begitu dengan Lempeng yang memiliki jiwa bela diri naga kuno. Di sisi lain, seseorang sampai di markas sekte tulang tengkorak. Orang itu mengerutkan alis, melihat banyak mayat yang bergeletakan dan menimbulkan bau yang tak sedap. Siapa yang melakukannya? Orang itu terus melangkah memasuki markas sekte. Tak lama dia melihat Lin Feng yang sedang duduk di sebuah gazebo mengamatinya. Siapa kamu? Apa yang terjadi dengan sekte ini? Tanya orang itu kepada Lin Feng. Wus. Lin Feng tiba-tiba menghilang dari tempat duduknya dan seketika berada di hadapan orang yang baru sampai itu lalu mencekiknya. Akulah yang seharusnya bertanya, siapa kamu? Dan dari mana kamu berasal? Kak, apakah kamu yang menghancurkan sekte ini? Tanya orang itu tergagap sesak nafas. Lin Feng tidak menjawabnya, dia mengambil pil racun yang dia dapat dari patriark sekte tulang tengkorak dan menjejalkannya ke mulut orang itu. Apa yang kamu masukkan ke dalam mulutku ini? Itu adalah pil racun, kamu akan tersiksa jika tidak segera meminum pil penawarnya. Balas Lin Feng. Orang itu menjerit kesakitan. Bila racun yang dia telan segera menggerogoti tubuhnya dan menjalar ke setiap sel-selnya. Lin Feng menggaruk kepalanya yang tidak gatal, aku hanya menjajal racun yang dimiliki patriark sekte tulang tengkorak, apa itu sakit? Berikan padaku penawarnya, pinta orang itu karena tak sanggup menahan rasa sakit yang dia derita. Orang itu berguling-guling di tanah kesakitan, dia merasa seluruh organ tubuh di dalam tubuhnya terbakar. Aku akan memberikan pil penawarnya, jika kamu mau menjawab pertanyaanku. Ujar Lin Feng. Aku akan menurutimu. Tuan, tolong cepat berikan padaku obat penawarnya. Lin Feng memberikan setengah pil penawarnya kepada orang itu. Aku akan memberikannya separuh lagi pil penawarnya jika jawabanmu membuatku puas. Ucapnya. Orang itu langsung menelan separuh pil penawar yang diberikan oleh Li Feng. Dia merasa jadi lebih baik dan bangkit dari tanah. Apa yang ingin Tuan tanyakan?
Siapa kamu? Dari mana kamu berasal? Dan apa tujuanmu ke sekte ini? Tanya Lin Feng. Apa Tuan akan membiarkanku hidup jika aku menjawabnya? Lin Feng mengangguk, aku akan memberikan separuh lagi pil penawar untukmu dan membiarkanmu hidup. Aku Sang Mo, ketua sekte mawar beracun. Aku datang ke sini untuk mengambil pil darah suci yang sudah dipersiapkan oleh patriark sekte tulang tengkorak. Untuk apa pil darah suci yang terlarang itu? Aku tidak mengetahuinya Tuan, sekte mawar beracun hanya menjalankan perintah dari sekte langit hitam. Balas Sang Mo. Kalau begitu, antara aku menuju ke sekte mawar beracun. Perintah Lin Feng. Itu. Apa yang akan Tuan lakukan di sana? Ketua sekte mawar beracun itu sedikit bimbang. Kamu akan melihatnya nanti. Antara aku ke sana, atau kamu akan hidup tersiksa karena racun. Ancam Lin Feng. Ketua sekte itu dibuat tidak berdaya. Dia ingin tetap hidup dan tidak mau tersiksa karena bisa racun. Baiklah Tuan. Tapi berjanjilah padaku, Tuan akan memberikan separuh lagi obat penawarnya dan membiarkanku hidup. Aku berjanji. Balas Lin Feng tersenyum licik. Klan Zhao. Di Paviliun Merak, terdapat sebuah klan yang menguasai kerajaan. Yaitu Kerajaan Zhao. Salah satu orang dari klan Zhao itu merupakan raja dari Paviliun Merak. Klan Zhao merupakan klan yang sangat berambisi terhadap kekuasaan. Hanya menguasai sebuah kerajaan saja, tidak membuat mereka merasa puas. Mereka melakukan segala cara untuk memperoleh kekuasaan dan jabatan yang strategis di kekaisaran. Klan Zhao mulai bersekutu dengan sekte aliran hitam, guna mendapatkan jabatan yang strategis di kekaisaran. Untuk merencanakan pemberontakan, dengan terlebih dahulu mengumpulkan sekte aliran hitam di wilayah Paviliun Merak di bawah kepemimpinan sekte langit hitam. Tanpa Lin Feng sadari, dia telah merusak rencana klan Zhao dengan menyingkirkan pion-pion mereka yaitu sekte kepala ular dan sekte tulang tengkorak. Dalang dibalik sekte kepala ular, yang menjadikan warga desa budak dan sekte tulang tengkorak yang menculik dan membunuh gadis suci, sebenarnya adalah klan Zhao melalui tangan sekte langit hitam. Lin Feng bersama Sang Mo melesat meninggalkan sekte tulang tengkorak. Lin Feng akan menuju ke sekte mawar beracun untuk menghancurkannya. Perkumpulan dari sekte aliran hitam tampaknya bukan perkumpulan biasa. Apa kamu mengetahui apa yang diinginkan sekte aliran hitam di wilayah Paviliun Merak ini? Tanya Lin Feng sambil terus melesat bersama Sang Mo. Aku tidak tahu, Tuan. Balas Sang Mo. Aku tidak akan memberikanmu sisa pil penawar itu jika kau berbohong padaku. Ujar Lin Feng. Sang Mo mengutuk Lin Feng. Jika tidak karena pil racun yang dia telan, dia tidak akan pernah menuruti kemauan Lin Feng. Melawan pun dia merasa tidak lebih hebat darinya. Sebenarnya, sekte langit hitam mungkin sedang merencanakan sesuatu yang besar. Hanya saja, aku tidak mengetahui rencana itu. Apa mau kamu ketahui tentang rencana itu? Ini berkaitan dengan sayembara yang akan dilakukan oleh Kaisar Qilin. Sekte aliran hitam di wilayah Paviliun Merak tidak terima diadakannya sayembara itu, dan mulai membuat aliansi. Sang Mao menganggap, perkumpulan sekte aliran hitam di wilayah Paviliun Merak hanya karena tidak menerima dengan sayembara yang dilakukan Kaisaran Qilin. Aku mengetahui hal itu. Tapi, untuk apa sekte aliran hitam membuat pil-pil terlarang? Rencana mereka pasti tidak sesimpel itu. Ujar Lin Feng. Sang Mo mengangkat bahunya, entahlah Tuan, aku hanya ditugaskan mengumpulkan harta dan pil-pil darah suci ke beberapa sekte. Lin Feng mengerjapkan matanya. Berhenti. Sang Mo pun berhenti melesat sesuai perintah Lin Feng. Ada apa Tuan? Apa barusan kamu bilang ditugaskan ke beberapa sekte aliran hitam? Tanya lempeng. Sang Mo mengerutkan alis, menyadari ucapannya yang salah. Benar Tuan. Hahaha. Aku sangat beruntung. Mulai sekarang kamu harus mengantarku ke sekte-sekte aliran hitam itu. Perintah Lin Feng. Sang Mo menelan ludah, dia tidak seharusnya mengatakan bahwa dia ditugaskan beberapa sekte aliran hitam untuk mengumpulkan harta dan pil darah suci. Apa sekte kepala ular juga salah satu dari sekte aliran hitam? Tanya Lin Feng. Benar Tuan, mereka ditugaskan untuk mengelola tambang emas dan mengumpulkan banyak harta. Aku juga ditugaskan mengambil harta dari hasil tambang mereka. Sang Mo tidak berani berbohong kepada Lin Feng.
Sekte itu telah kuhancurkan. Sekte apalagi yang kamu ketahui selain sekte kepala ular dan sekte tulang tengkorak? Sang Mo tampak sangat muram, dia berada dalam kebimbangan. Memberitahukannya atau tidak ini pertanyaan yang sulit. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tentu saja menghancurkan sekte aliran hitam. Balas Lin Feng dengan sedikit tawa di bibirnya. Bagaimana jika aku tidak mau mengatakannya? Tentu saja kamu akan tersiksa. Balas simpan sambil menyilangkan tangan ke dadanya. Aku akan bunuh diri karena tidak mau mengatakannya sehingga kamu tidak bisa lagi mendesakku. Sang Mo tampak sangat frustasi. Silahkan saja, aku akan melihatnya. Balas Lin Feng acuh. Sang Mo menggaruk kepalanya yang tidak gatal, dia tidak berani untuk bunuh diri. Tapi hidup pun tidak ingin tersiksa karena racun. Ah, sial. Aku mengetahui 10 sekte aliran hitam yang ditugaskan mengumpulkan harta dan pil darah suci. Ujarnya jujur. Aku tidak akan memberitahumu sebelum memberikan sisa pil penawar yang kamu miliki. Sang Mo khawatir, jika Lin Feng mengingkari janji. Baiklah, ayo, kita ke sana. Lin Feng dan Sang Mo pun kembali melesat. Kali ini tujuan mereka adalah sekte daun hitam. Sekte daun hitam adalah sekte kecil di paviliun Merak. Sama seperti sekte kepala ular dan sekte tulang tengkorak. Sekte itu juga ditugaskan seperti sekte tulang tengkorak untuk menghubungkan gadis suci dan mengekstrak darah mereka menjadi pil darah suci. Sang Mo menjadi sedikit takut kepada Lin Feng. Karena daging binatang-binatang spirit yang lempeng memiliki merupakan daging binatang spirit tingkat tinggi. Dia bahkan tidak berani memakan daging itu karena memiliki efek buruk bagi tubuhnya. Dia hanya memakan bekal yang dia bawa. Setelah 4 hari berlalu, Lin Feng dan Sang Mo sampai di dekat markas sekte daun hitam. Tunggu di sini. Lin Feng menyuruh Sang Mo menunggunya di dekat markas sekte daun hitam. Sementara dirinya akan menyerang sekte itu. Rencana klan Zhao. Tanpa menunggu lama, Lin Feng mulai menyerang sekte daun hitam. Sama seperti penyerangan-penyerangan sebelumnya, sekte daun hitam pun kalah menghadapinya. Selama setengah jam melakukan penyerangan, Lin Feng berhasil menewaskan patriark, tetua dan ribuan pasukan sekte daun hitam. Namun, banyak juga pasukan dari sekte daun hitam yang berhasil melarikan diri. Lin Feng mulai berpikir bahwa penyerangannya kurang efektif karena banyak yang melarikan diri darinya. Menurutnya, pasukan sekte aliran hitam yang lolos pasti akan bergabung dengan sekte aliran hitam lain atau membuat perkumpulan sekte aliran hitam yang baru. Namun Lin Feng tidak patah semangat dengan usahanya menghancurkan sekte aliran hitam. Meskipun banyak yang lolos, dia telah berhasil mengurangi kejahatan sekte aliran hitam. Lin Feng kembali menemui Sang Ho. Mata Sang Ho melotot tanpa berkedip, dia semakin ketakutan melihat Lin Feng hanya dalam waktu sekejap. Lin Feng berhasil meluluh lantakkan sekte daun hitam. Sang Mo juga telah melihat bahwa Lin Feng ternyata masih sangat muda saat makan bersamanya. Menurutnya, jika Lin Feng tetap hidup beberapa tahun lagi, Lin Feng pasti akan menjadi monster yang mengerikan. Apa kamu sudah selesai? Tanya Sang Mo. Lin Feng mengangguk, ya, ayo. Kita menuju ke sekte berikutnya. Ajaknya. Hari demi hari berlalu, Lin Feng menghancurkan satu demi satu sekte aliran hitam yang Sang Mo ketahui. Setelah sebulan berlalu, Lin Feng berhasil menghancurkan sekte-sekte aliran hitam itu. Nama Lin Feng sebagai Tuan Bercadar Hitam pun mulai dikenal di kalangan sekte aliran hitam. Di wilayah paviliun Merak, sekte-sekte aliran hitam kecil dan menengah ketakutan mendengar namanya. Lin Feng telah membuat rencana pemberontakan klan Zhao terhambat dengan menghancurkan pion-pion mereka. Klan Zhao membutuhkan banyak harta dan pil darah suci. Sementara Lin Feng menghancurkan sekte-sekte yang bertugas mengumpulkannya itu. Kehancuran sekte-sekte aliran hitam telah terdengar ke telinga klan Zhao. Mereka sangat murka, dan menganggap kinerja sekte langit hitam tidak becus karena tidak menjaga sekte-sekte bawahannya. Klan Zhao mengutus seseorang yang bernama Zhao Han, ke sekte langit hitam. Di sekte itu, Zhao Han, patriark baru, dan beberapa tetua sekte berkumpul di aula pertemuan. Mo Jin, apa kamu sudah mengetahui siapa Tuan Bercadar Hitam yang menyerang sekte-sekte aliran hitam?
Tanya Zhao Han kepada Patriark Sekte Langit Hitam yang baru, bernama Mao Jin. Entahlah Tuan Han, dia mungkin Patriark Sekte Phoenix Surgawi. Kami telah menyelidiki kematian Patriark sebelumnya dan ternyata Guan Li yang melakukannya. Tidak ada kekuatan yang pantas dicurigai di pavilion merak ini selain Guan Li. Segera hancurkan Sekte Phoenix Surgawi. Aku tidak ingin rencana klan Zhao terhambat karenanya. Perintah Zhao Han. Baik Tuan Han. Aku akan mengumpulkan pasukan dan segera menghancurkan Sekte Phoenix Surgawi, balas Mao Jin. Setelah Sekte Phoenix Surgawi, segera hancurkan juga semua sekte klan putih di wilayah pavilion merak ini. Dan juga sekte netral yang bermaksud mengikuti sayembara. Klan Zhao tidak ingin sekte aliran putih tumbuh subur di wilayah kekuasaan mereka. Apalagi jika sampai membuat aliansi. Aliran putih di wilayah pavilion merak membuat klan Zhao khawatir. Karena banyak dari mereka akan mengikuti sayembara. Yang artinya mendukung kekaisaran Qilin. Klan Zhao juga khawatir jika sekte aliran putih mengganggu rencana mereka melakukan pemberontakan. Sementara itu, Lin Feng yang telah berhasil menghancurkan sekte aliran hitam. Duduk bersama Sang Mom di pinggiran sebuah kota sambil menyantap daging bakar. Tuan, kapan kamu akan memberikan sisa pil penawarnya kepadaku? Efek racun tampaknya akan segera menggerogoti tubuhku. Sang Mao masih saja khawatir jika Lin Feng mengingkari janjinya. Padahal dia sudah menunjukkan 8 sekte aliran hitam kepadanya. Setelah menghancurkan sekte mawar beracun aku akan memberikannya kepadamu. Balas Lin Feng. Aku telah memberitahukan lokasi 8 sekte aliran hitam seperti yang Tuan inginkan. Tetapi, Tuan tetap saja tidak mau menyerahkan sisa pil penawarannya kepadaku. Ujar Sang Mao mengutarakan kekhawatirannya. Tenang saja. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Ucap Lin Feng. Sang Mao hanya menghela nafas, dia tidak bisa berbuat apapun selain mengantarkan Lin Feng ke lokasi sekte aliran hitam berikutnya yaitu sekte mawar beracun. Apa yang akan kamu lakukan setelah aku menghancurkan sekte mawar beracun? Memberikan sisa pil penawar kepadamu. Tanya Lin Feng. Entahlah, aku telah hidup lama sebagai anggota sekte aliran hitam. Aku mungkin akan bergabung menjadi bagian sekte aliran hitam yang lain. Lin Feng hanya geleng-geleng kepala, sepertinya aku harus membunuhmu. Aku sangat membenci sekte aliran hitam. Sang Mo tersedak, kamu telah berjanji membiarkanku hidup. Baiklah, aku tidak akan bergabung dengan sekte aliran hitam lagi. Lin Feng hanya tersenyum mendengarnya. Namun, dia tidak akan membiarkan Sang Mo begitu saja. Lin Feng akan tetap membunuh Sang Mo setelah mengantarkannya ke sekte mawar beracun. Setelah perut mereka terisi, mereka melesat untuk menuju ke sekte mawar beracun. Berapa lama kita sampai di sekte mawar beracun? Tanya Lin Feng sambil melesat. Kita sudah berada dekat dengan sekteku, hanya perlu setengah hari lagi untuk sampai di sekte. Setelah setengah hari melesat, Lin Feng dan Sang Mo pun tiba di wilayah markas sekte mawar beracun. Lin Feng tidak membuang banyak waktu dan langsung menerobos masuk ke dalam sekte. Lin Feng mengerutkan alis saat melihat markas sekte mawar beracun tampak sangat sepi, hanya ada ratusan anggota sekte yang terlihat olehnya. Tuh, Tuan bercadar hitam, salah satu anggota sekte ketakutan melihat Lin Feng. Bersambung.